setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu kita bersukacita kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu memimpin hidup kita, dan kita selalu merasakan, wah, setiap hari Tuhan baik kepada kita. Yuk kita mau mengucap syukur atas Tuhan yang selalu ada untuk kita. Kita mau pujikan ya hari Senin sampai Minggu. Degup jantungku, Yesus segalanya. Sekarang kita mau doa dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau sekolah minggu. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur ya kalau tadi setiap hari ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, kita juga bersukacita ya kalau kita baru aja merayakan Natal, merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus. Semuanya bersukacita menyambut hari Natal? Ya, semuanya bersukacita. Yuk kita mau puji Tuhan, ding dong ding, kita menyambut, merayakan bersukacita kalau Kristus sudah lahir buat kita. Soraklah, Kristus telah
kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Hai adik-adik semua, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Bagus, pasti kalian semua sudah siap ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, walaupun masih di tengah pandemi. Tuhan Yesus, bila sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati Budeo yang akan menyampaikannya ya Tuhan, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semua, tema kita minggu ini yaitu dalam sukacita pun tetap taat. Nah, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Nanti anak-anak bisa membacanya bersama orang tua di rumah ya. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama melihat video tentang apa ya? Yuk, mari bersama-sama kita saksikan.
Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik sudah bersama-sama menyaksikan videonya tadi ya. Ceritanya tentang Maria yang sudah melahirkan bayi Yesus.
Wow, sukacita sekali. Dan kita juga sudah merayakannya ya kemarin Natalan. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan di sini Maria dengan suaminya yaitu Yusuf, mereka juga sangat bersukacita atas kelahiran bayi Yesus. Di sini kita belajar bahwa Maria dan Yusuf juga taat. Kenapa ya taat? Taatnya apa? Taatnya mereka menamai bayi itu Yesus seperti yang diperintahkan melalui malaikat Gabriel. Ya. Itu yang pertama, Maria dan Yusuf taat memberikan nama Yesus pada bayinya. Kemudian ketaatannya Maria dan Yusuf lagi, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Nah, di tengah sukacita yang mereka rasakan itu, mereka taat kepada Tuhan. Mereka tetap taat. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dan mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Saat itu memang aturan dari hukum Taurat begitu adik-adik. Kalau melahirkan anak laki-laki, mereka akan mempersembahkan korban, yaitu burung tekukur. Atau kalau orangnya kaya, orangnya punya banyak uang, mereka juga akan mempersembahkan domba. Nah, itu bentuk ketaatannya Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Nah, adik-adik, dari tokoh yang kedua yaitu Bapak Simeon. Kita bisa belajar dari Bapak Simeon. Kenapa ya? Nah, Bapak Simeon tadi ketika melihat bayi Yesus, dia bersukacita. Dia lalu menggendong bayi Yesus dan dia memuji Tuhan karena dia sudah bertemu dengan bayi Yesus. Lalu kakek Simeon berkata kepada Maria dan Yusuf bahwa bayi ini sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi juru selamat, untuk menyelamatkan dunia ini. Adik-adik, kita belajar tokoh selanjutnya. Siapa ya? Ada seorang nenek-nenek. Siapa yang tahu? Ya, betul. Nenek Hana. Nenek Hana ini seorang yang rajin beribadah, berdoa, dan berpuasa. Nenek Hana ini bersukacita karena Nenek Hana ini telah melihat bayi Yesus. Dan Nenek Hana ini berkata-kata, bercerita kepada banyak orang bahwa Yesus inilah yang akan menyelamatkan dunia. Adik-adik, dari tokoh yang Budeo sebutkan tadi, kita bisa belajar bahwa ketika kita bersukacita, kita juga harus taat. Nah, contohnya gimana ya Budeo? Kita harus taat yang gimana? Nah, yang pertama contohnya, ketika anak-anak sakit, terus anak-anak sembuh, pasti anak-anak bersukacita ya. Pasti itu kita senang karena kita sudah sembuh. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita sembuh? Yang pertama, kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah disembuhkan. Kemudian yang kedua, kita mentaati protokol kesehatan di tengah situasi pandemi saat ini. Anak-anak ingat ya, jangan lupa juga untuk mengingatkan orang tua. Kita harus melakukan protokol kesehatan. Gimana ya? Contohnya, kalau
kita harus keluar rumah, terpaksa untuk keluar rumah, kita harus memakai masker. Ya, kemudian mencuci tangan. Ya, terus menjaga jarak dengan orang lain. Kita tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Itu contoh ketaatan kita. Nah, contoh yang kedua yaitu kemarin anak-anak sudah menerima rapot. Bagaimana nilainya? Wah, pasti bagus-bagus ya. Puji Tuhan, anak-anak pasti bersuka cita. Nilai rapotnya bagus. Di sini kita juga harus taat. Setelah kita senang, kita bersuka cita dengan nilai yang bagus tadi, kita harus taat juga untuk belajar supaya kita bisa mempertahankan prestasi kita. Ya, kemudian ada contoh apa lagi ya? Nah, siapa yang sudah pernah dapat hadiah karena rajin sekolah minggu dan mengerjakan aktivitas? Angkat tangan. Nah, pasti kalian juga senang ya dapat hadiah dari sekolah minggu. Setelah dapat hadiah, terus harus gimana? Apa sudah? Udah, aku nggak mau sekolah minggu lagi. Begitu? Ternyata tidak. Setelah kita terima hadiah, kita juga harus taat. Taat untuk beribadah, taat untuk ikut bersekolah minggu, walaupun masih secara virtual. Nah, anak-anak, Budio yakin dan percaya anak-anak semua pasti akan melakukan firman Tuhan ini. Ya, di saat kita bersuka cita, kita juga harus tetap taat. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Untuk mengakhirinya, Budio akan kembali mengajak adik-adik semua kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap taat di saat kami bersuka cita. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu semua, anak-anak sekolah minggu GKI Pahlawan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin setiap hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, kita sudah bersama-sama ya mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat kita bersuka cita, pada saat kita menerima apa keinginan kita dan kita menerima berkat Tuhan, kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Yuk kita sambut firman Tuhan ya. Kita mau menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
kita mau mengakhiri kebaktian kita hari ini. Yuk, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga kami hari ini boleh beribadah, bersekolah minggu bersama. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan memimpin seluruh kehidupan kami. Berkati Tuhan orang tua kami yang mendidik kami, yang mengasihi kami, biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati gereja kami, GKI Pahlawan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini, biarlah Tuhan selalu memberkati dan menyertai negara kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk situasi saat ini dalam masa pandemi Corona ini yang belum berakhir. Biarlah Tuhan boleh berkati kami semua untuk kami boleh beriman dan berharap akan pertolongan Tuhan untuk kami boleh menghadapi pandemi ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.